Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta dan sahabat Riak Sabda. Kita berjumpa lagi di Riak Sabda untuk edisi Selasa 27 Oktober 2020. Hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas. Nah, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu dengan dua hal. Yang pertama dengan biji sesawi. Yang kedua dengan ragi. Nah, mengapa Yesus menggunakan dua hal ini untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah itu? Perlu diingat bahwa saat itu Yesus konteksnya dalam hal mengajar. Dalam hal mengajar artinya Yesus memberikan pemahaman kepada murid-muridnya, orang-orang yang mendengarkan Dia. Dan agar mereka mengerti apa yang Ia sampaikan, Yesus menggunakannya dengan perumpamaan ini. Karena ragi dan juga biji sawi adalah hal-hal yang sangat sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari orang Israel, orang Yahudi. Biji sesawi ini adalah biji atau benih yang nantinya itu menjadi pohon. Tanaman ini adalah tanaman khas Israel. Di Indonesia nggak ada. Lalu ragi. Ragi ini dipakai oleh orang Yahudi untuk membuat roti. Ini sering mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan ragi ini diandaikan adonan dari tepung terigu itu dapat mengembang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggambarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah ini dengan hal-hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Ia tidak mau jauh-jauh menggambarkan tentang perumpamaan itu, menjelaskan hal itu, agar kita dapat mengerti dengan baik perumpamaan yang Ia sampaikan. Kita diajak oleh Yesus untuk melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat sederhana, namun itu sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kita. Kerajaan Allah itulah yang akan membuat kita selamat itu. Kalau benih biji sesawi yang kecil dari biji-biji yang lain itu, dan ketika ia tumbuh dan menjadi besar sehingga burung-burung bisa bersarang, dan kita pun diajak untuk seperti itu. Kita melakukan sesuatu yang sederhana, hal-hal kecil, tetapi memiliki dampak yang besar. Juga seperti ragi. Ragi itu adalah zat fermentasi, dia kecil. Tetapi zat fermentasi ini dapat mengembangkan seluruh adonan dari tepung terigu itu, sehingga jadilah roti. Dan kita pun diajak untuk menjadi ragi yang dapat mempengaruhi kehidupan kita dan juga kehidupan bersama. Kita mengganti ragi lama kita, sifat-sifat buruk kita yang mungkin selama ini banyak kali membuat orang lain merasa tersakiti, terluka, membuat kita sendiri juga tidak berkembang, dan menggantinya dengan ragi yang baru, yakni Kristus dalam kehidupan kita. Kita melakukan tindakan-tindakan kasih, kejujuran. Kalau sebelumnya kita tidak jujur, kita mengganti kesombongan dengan kerendahan hati.
Dan inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam keluarga kalau keluarga ini memiliki kerendahan hati. Suami mengasihi istrinya dan istri juga menghargai suaminya. Kalau sudah demikian, maka kerajaan Allah itu hadir dalam setiap keluarga. Artinya Allah itu meraja di situ. Dan kapan Allah meraja? Ketika perintah atau kehendak Allah itu dilakukan oleh kita. Nah, saat itulah Allah meraja. Dan kalau kita memiliki cinta kasih di dalam kehidupan kita, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tidak sombong, tidak iri hati terhadap yang lain, maka saat itulah kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah meraja dalam kehidupan kita. Dan sekarang tugas kita adalah kita menghadirkan kerajaan Allah melalui hal-hal sederhana dalam hidup kita. Kita mengganti, mungkin selama ini kita menanam benih kebencian, kita ganti dengan benih cinta. Mungkin selama ini kita punya ragi, tetapi ragi itu adalah ragi kesombongan, dan kita menggantinya dengan ragi kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, semoga kita dapat menjadi benih dan juga ragi yang baru untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah bukan kita nikmati sendiri cinta yang Ia berikan kepada kita, tetapi juga cinta dari Allah itu dapat dinikmati oleh semua orang, dan orang lain dapat meneruskan kepada yang lain lagi tentang kerajaan Allah ini. Semoga kita dapat dan mampu untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.